Hai Bunda, apakah Bunda baru selesai melahirkan? Kemudian pengen menyusui secara eksklusif? Tapi bingung banget caranya bagaimana? Mau tanya suami, suami juga nggak tahu. Mau tanya mertua, mertua sudah lupa. Ya, gimana dong? Tenang, Bunda bisa berkonsultasi dengan saya, Bidan UU dari Sahabat Bunda TV. Nah, silakan tonton video ini sampai selesai ya, Bun. Oke, menyusui bayi bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan atau bahkan menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Nah, sebagai ibu baru, Bunda perlu juga mengetahui bagaimana cara bayi baru lahir menyusui yang tepat. Nah, agar Bunda bisa merasa nyaman dan kebutuhan ASI untuk bayi Bunda tercukupi. Kemudian menyusui memberikan banyak sekali manfaat bagi Bunda dan si kecil. Misalnya nih, kebutuhan nutrisi tercukupi sehingga bayi dan Bunda mendapat ikatan batin yang sangat kuat. Kemudian selain itu tentu saja masih banyak beragam manfaat lain yang didapat dengan Bunda menyusui. Namun demikian, ketika menyusui bayi pertama kali, itu bukan menjadi hal yang mudah, ya nggak sih Bun? Bingung gitu ya, sakit, dan macam sekali banyak yang dirasakan gitu ya. Bahkan menyusui ini butuh perjuangan keras dari Bunda. Sehingga tak jarang banyak ibu baru harus berkonsultasi berkali-kali kepada konselor menyusui, bahkan dokter yang berpengalaman. Oleh karena itu, saya Bidan UU dari Sahabat Bunda TV akan menjelaskan bagaimana cara menyusui bayi baru lahir agar nanti proses menyusunya minim drama ya Bun. Terus Bunda happy melaksanakannya. Kemudian kecukupan nutrisi bayi Bunda tercukupi gitu ya. Dan yang pastinya semua ini tidak bisa Bunda lakukan sendiri, melainkan butuh support atau butuh perhatian dari suami atau keluarga terdekat. Terus bagaimana sih agar proses menyusui bayi baru lahir bisa berjalan dengan baik? Ini dia tipsnya. Yang pertama, lakukan inisiasi menyusui dini ya Bun, atau biasa disingkat dengan IMD. Nah, cobalah Bunda menyusui bayi Bunda pertama kali itu kan dibawa ke dada Bunda setelah lahir, ya kan? Atau biasa dikenal dengan istilah IMD gitu ya Bun. Jadi bayi Bunda baru selesai melahirkan, kemudian bayi Bunda ditengkurapkan seperti ini. Nah, ini namanya IMD ya Bun, dengan posisi telanjang dada dan telanjang dada bayinya ya Bun, Bunda dan bayi jadi diselimutin di luarnya gitu. Karena IMD sendiri adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui ke depannya. Bunda tepatnya bayi yang baru lahir tadi prosesnya ya di dada Bunda, kemudian diposisikan bayi Bunda, payudara Bunda hingga puting menyentuh mulut bayi gitu ya, kemudian dorong bayi untuk menekan mulut Bunda seperti ini ya Bun posisinya, untuk mencoba bayi untuk menghisap atau mencari puting Bunda sendiri gitu. Kemudian Bunda bisa juga nanti
konsultasi dengan bidan atau dokter yang menangani Bunda langsung ya. Jadi jangan patah semangat karena IMD ini tidak langsung berhasil ya Bunda, butuh proses gitu. Kemudian yang kedua, cari posisi pelekatan yang tepat. Ini sangat penting ya Bun, karena sebenarnya menyusui tidak menyakitkan untuk Bunda ya. Dengan catatan semua bagian puting dan sebagian areola, sebagian ya Bun, bukan semuanya, benar-benar masuk ke dalam mulut si bayi gitu ya. Kemudian, eee, bi posisi pelekatan mulut bayi ini dengan payudara seperti, ini membuat puting Bunda berada di dekat sekali dengan langit-langit, mulut bayi, gini ya Bun, kalau ini udah masuk. Kemudian pada posisi ini dagu bayi menempel dengan payudara, Bunda, sehingga hidungnya bayi ini jauh dari, payudara Bunda dan meminimalisir untuk, tertutup gitu ya. Kemudian kepala bayinya mendongak. Nah, nanti akan lebih lengkapnya, bidan UUD praktekkan ya. Kemudian, posisi seperti ini dapat memudahkan si kecil untuk menyusu dan tidak perlu khawatir tadi hidungnya tertutup gitu ya, Bun. Juga perhatikan posisi badan bayi, upayakan telinga, tangan dan kaki itu dalam satu garis lurus. Jadi posisi ini, seperti halnya kita sedang memeluk bayi kita gitu ya Bun. Kemudian jangan lupa tangan yang di bawah itu ditaruh di ketek gitu. Jadi seperti berpelukan gitu ya Bun. Nah kemudian, apalagi ya selanjutnya yang ketiga adalah, eee, jangan lupa juga beri kenyamanan untuk Bunda sendiri. Nah, ini Bun, suasana yang tenang, nyaman, kemudian, sepi gitu ya, itu sangat berperan dalam Bunda belajar menyusui di masa-masa awal. Karena, tapi kadang sayangnya nih Bun, pada waktu itu sering terlalu banyak kerabat yang berkunjung untuk menjenguk. Akhirnya Bunda tidak memiliki waktu yang cukup atau, Bunda tidak bisa fokus belajar menyusui dan mencari posisi pelekatan yang tepat gitu ya. Kemudian, jangan ragu juga Bunda untuk menyampaikan ke kerabatnya gitu, ke kerabat atau teman-teman yang mau berkunjung bahwa Bunda sedang butuh privasi atau butuh waktu untuk recovery, kemudian, dalam perawatan gitu ya, yang kita tahu kan, kalau di rumah sakit juga ada jam besuknya ya Bun. Nah itu salah satunya supaya kita bisa istirahat gitu. Nah prioritaskan si kecil agar ikatan alias bonding, bisa, lebih cepat terjalin gitu ya Bun, sehingga kondisi ini biasanya akan, dimaklumi oleh para kerabat gitu. Jadi jika perlu nih kita membuat pengumuman bahwa, Bunda bisa menerima kunjungan itu 1 atau 2 pekan setelah pasca melahirkan. Nah, biasanya ini ketika Bunda memberikan info seperti ini, teman-teman Bunda akan paham kok bahwa memang, Bunda sedang butuh waktu atau butuh privasi untuk bisa menyusui dan bisa merawat bayi Bunda secara maksimal gitu ya Bun. Kemudian, eee, bagi yang menjenguk tidak perlu tersinggung ya, karena nanti Bunda juga yang belum merasakan akan merasakan seperti itu. Yang sudah merasakan, insya Allah akan lebih maklum ya, "Oh iya dulu saya juga pernah merasakannya." Nah, yang keempat, hindari buru-buru memberikan DOT, oke, hindari dulu ya.
Karena, kesulitan menyusui itu biasanya, seringkali membuat para bunda atau keluarga sekitar menjadi panik, jadi pesimis akan, memberikan ASI secara eksklusif. Sehingga memilih jalan pintas gitu ya, menerobos gitu kan, itu dengan memberikan DOT itu ya. Bahkan tak jarang pula ada yang memberikan sufor gitu. Padahal produksi ASI di awal-awal kelahiran itu memang masih sedikit ya Bun, masih menyesuaikan lambungnya. Kemudian, sayangnya hal ini sering sekali diartikan bahwa, eee, pas hari-hari pertama itu ASINya masih sedikit, ASINya tidak keluar, ASINya berkurang gitu ya. Sehingga, mulailah ada, pemikiran untuk memberikan, DOT segera gitu ya, atau bahkan jalan pintasnya memberikan sufor gitu ya, Bun. Nah, padahal cara bayi menghisap DOT, lebih berbeda dengan bayi menghisap pada payudara Bunda sendiri. Nah, Bunda bisa lihat ya ketika, bayi diberikan DOT, Bunda, tuang aja DOT-nya seperti ini, dia akan netes mengalir gitu ya. Apalagi masuk ke mulut bayi, itu akan dengan mudah bayi mengenyot, nyot 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 gitu ya dan, Bunda bisa perhatikan mohon maaf bibirnya lebih monyong gitu ya, nyut 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 gitu kan. Beda dengan ketika bayi menyusu di payudara Bunda langsung. Bayi butuh proses, butuh waktu ya Bun, dari mulai pengenalan gitu ya, pelekatan gitu, kemudian ngisepnya, dia juga harus merangsang otak, syaraf untuk nanti hormon-hormonnya bekerja gitu. Gitu ya Bunda. Jadi, eee, untuk memberikan DOT silakan dipertimbangkan lagi karena sesungguhnya, bayi bayi Bunda adalah makhluk kecil yang, pintar dan cerdas untuk, melakukan proses itu gitu ya. Yang, perlu diperhatikan adalah, kesabarannya gitu ya dan semua butuh proses seperti di awal ya, Bun. Kemudian apalagi yang kelima adalah kenali kebiasaan menyusui bayi baru lahir. Nah, sedikit demi sedikit Bunda akan mulai mengenal kebiasaan menyusui bayi kita. Mungkin Bunda akan tahu jam-jam atau waktu-waktu di mana bayi kita akan terbangun untuk menangis, terbangun memberi isyarat untuk menyusui, oke? Nah, kemudian bayi yang melekat dengan baik pada payudara Bunda tidak akan menghabiskan waktu berlama-lama atau bahkan berjam-jam karena, waktu yang tepat itu 15 sampai 20 menit. Nah, itu sebenarnya, cepet ya, Bun. Kemudian yang pastinya itu, apa namanya, ketika waktunya posisi dan pelekatannya tepat gitu ya. Kemudian yang keenam, tak ragu untuk berkonsultasi ke konselor menyusui dan dokter yang berpengalaman ketika Bunda mengalami permasalahan atau hambatan menyusui pada bayi Bunda. Kemudian, silakan Bunda konsultasi, Bunda nanti akan diajarkan bagaimana cara pelekatan yang tepat gitu ya, Bun. Kemudian bagaimana cara, menyelesaikan masalah, menyusui yang sedang Bunda alami gitu. Jadi, oh ya konsultasi, ke konselor menyusui atau dokter itu bisa dilakukan via online atau offline ya, Bun, atau bahkan sekarang sudah banyak ada kunjungan rumah atau home care. Oke, itu tips dari Bidan UU tentang, menyusui bayi baru lahir dan yang pastinya ayo kita, cari atau, kita, perlu dikelilingi oleh orang-orang yang positif supaya menyusui,
kita untuk ASI eksklusif bayi kita berhasil gitu ya Bun. Nah, seperti itu semoga, tips ini bermanfaat. Jangan lupa, like, comment, and subscribe ya Bun, supaya Bidan Uut lebih semangat lagi untuk memberikan tips seputar kesehatan ibu dan bayi, terutama menyusui dan kehamilan. Terima kasih, sampai jumpa.